Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi ayah, bunda, serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, siswa-siswi SDS Kartika 104 ya. Khususnya siswa-siswi kelas 4A dan kelas 4B. Semoga kalian di rumah baik-baik saja, sehat walafiat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Bagus dan Bu Rizka tidak lupa ya untuk mengingatkan kalian untuk selalu jaga kebersihan, kesehatan, ya. Selalu ikuti protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, memakai masker jika kalian bepergian, dan selalu jaga jarak aman kalian dengan orang-orang di sekitar kalian. Oke, minimal 1 meter. Oke, nah sekarang pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menerangkan mengenai bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Oke, bagaimana kelanjutannya? Mari kita pelajari. Check it out. Nah, oke, anak-anak kita masuk ke yang pertama ya. Hello, apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima sendiri anak-anak adalah suatu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, mengapa dikatakan bilangan prima? Karena memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya angka 2 ya anak-anak. 2 hanya bisa membagi 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Dan 2 tidak bisa dibagi dengan bilangan lain, kecuali bilangan yang tadi Bapak sebutkan ya. Nah, oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, oke anak-anak. Sekarang kita lanjut ya. Nah, mengapa 1 itu bukan bilangan prima anak-anak? Nah, karena pembagi angka 1 hanya ada 1 angka, berbeda dengan angka 2. Nah, kita bandingkan ya. Angka 2 bisa 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu, angka 2 juga bisa 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, terdapat 2 angka pembagi, yaitu 1 dan 2. Yang Bapak lingkari ya. Nah, sedangkan angka 1 hanya bisa dibagi 1, yang hasilnya adalah 1. 1 tidak bisa dibagi dengan angka-angka yang lain, hanya bisa dibagi dibagi 1 angka, yaitu angka 1. Nah, itulah mengapa angka 1 bukan termasuk bilangan prima anak-anak. Oke, sampai sini sudah paham? Nah, oke, mari kita lanjut. Nah, sekarang apa itu faktor prima? Nah, faktor prima sendiri adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Oke, untuk lebih jelasnya kita kupas tuntas ya anak-anak. Oke, nah kemarin kita sudah mempelajari mengenai faktor. Nah, sekarang faktor prima. Nah, faktor prima dengan faktor itu ada hubungannya loh. Oke, mari kita simak. Nah, sekarang kita akan mencari faktor dari angka 18. Cara mencari faktor, Bapak harapkan kalian masih ingat ya. Cara mencari faktor adalah dengan membagi angka tersebut, itu di situ angkanya 18, dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu adalah bilangan yang diawali dari angka 1
2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, oke. Mari kita coba. 18 dibagi dengan angka 1, hasilnya adalah 18. Oke. 18 dibagi angka 2, hasilnya adalah 9. 18 dibagi 3, hasilnya adalah 6. Nah, faktor dari 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Semua angka yang terdapat dalam kotak itu termasuk faktor dari 18. Nah, oleh karena itu, faktor prima dari 18 adalah angka prima dari faktor 18. Tadi faktor 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dan bilangan primanya hanya terdapat 2 angka, yaitu 2 dan 3. Oke, Bapak harapkan kalian mengerti anak-anak. Oke, tadi kita sudah membahas tentang faktor prima. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu apa sih? Nah, faktorisasi prima adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Nah, faktorisasi prima dapat diperoleh menggunakan pohon faktor maupun tabel. Nah, untuk mencari faktorisasi prima, Bapak akan berikan contoh font. Ini menggunakan font faktor ya. Mencari faktorisasi prima dari angka 12. Nah, caranya adalah dengan membagi 12 dengan bilangan prima paling kecil. Ayo, berapa bilangan prima paling kecil? Ya, benar. Bilangan prima paling kecil adalah 2. Maka 12 kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Ya, pembaginya kita taruh sebelah kiri 2 dan hasilnya kita taruh sebelah kanan yaitu 6. Oke. Lalu 6 kita bagi lagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Nah, sekarang sudah Bapak lingkari ya, angka 2, 2, dan 3. Angka 2, 2, dan 3 tersebut merupakan bilangan prima. Nah, berbeda dengan faktor prima, bilangan-bilangan prima ini kita kalikan. Jadi, faktorisasi prima dari 12 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3. Ya. Nah, kalian harus perhatikan ini. Kalau ada angka yang sama, itu bisa dipangkatkan. Misal, angka 2 terdapat 2 angka, berarti 2 pangkat 2. Jadi, seperti ini. Nah, faktorisasi prima dari 12 itu bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 3. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh soal ya. Contoh soal mengenai faktorisasi prima dengan menggunakan tabel. Nah, cara mencari faktorisasi prima angka 18. Sama seperti pohon faktor, angka 18 itu kita bagi terlebih dahulu dengan bilangan prima paling kecil, yaitu angka 2. Nah, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kita taruh di sebelah kanan. Oke, lanjut. 9 dibagi dengan bilangan prima paling kecil juga. Nah, 9 dibagi 2 bisa nggak? Nah, karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka bilangan prima setelah 2 adalah
3. Maka 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Setelah itu, 3 dibagi lagi dengan angka 3. Hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini ya. Ini adalah menggunakan cara tabel. Nah, faktorisasi prima dari 18 adalah semua angka yang berada di bagian kiri ya dikalikan menjadi, nah, jadi yang kalau menggunakan tabel itu yang angka di sebelah kiri yang Bapak lingkari 2, 3 dan 3 itu semuanya dikalikan. 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Yang di sebelah kiri itu dikali. Oke. Jadi kalau menggunakan tabel sudah ketemu angka yang di sebelah kiri, tinggal dikalikan saja. Nah, di sini Bapak membebaskan kalian untuk menggunakan cara manapun. Boleh menggunakan font faktor, boleh juga menggunakan tabel. Bebas. Ya, Bapak harapkan kalian mengerti tentang faktorisasi prima. Nah, sekarang perbedaan paling mendasar dari faktor prima dan faktorisasi prima itu apa? Nah, perbedaannya adalah kalau faktor prima, mencari faktor prima itu awalnya kita harus mencari faktor dari bilangan tersebut dulu, dari bilangan 18 ya. Nah, mencari faktornya dengan cara membagi angka tersebut dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu berapa sih? Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ya, dimulainya dari angka 1. Nah, seperti gambar yang contoh soal di sampingnya. Contoh soalnya adalah mencari faktor prima dari angka 18. 18 dibagi 1, hasilnya 18. Ya, pembaginya ditaruh di sebelah kiri, kotak sebelah kiri, hasilnya ditaruh di kotak sebelah kanan. Lalu 18 yang di atas dibagi dengan 2. Nah, kalau faktor prima yang di atas kembali dibagi. Jadi 18 dibagi 1 hasilnya 18, 18 lagi dibagi 2 hasilnya 9, balik lagi ke 18 lagi dibagi 3 hasilnya 6. Jadi kalau faktorisasi prima 18 dibagi berapa hasilnya berapa, nah hasilnya baru dibagi lagi. Kalau faktor prima itu tidak, 18 dibagi 1 hasilnya 18, balik lagi ke 18 dibagi 2 hasilnya 9, balik lagi ke 18 dibagi 3 hasilnya 6. Nah, untuk menentukan faktor prima setelah mendapatkan hasil tabel seperti contoh di sebelah kiri, maka kita hanya mengambil bilangan primanya saja. Bilangan primanya itu adalah 2 dan 3 dari kotak-kotak yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, dan tidak dikalikan. Berbeda dengan faktorisasi prima. Cara mencari faktorisasi prima ini dengan menggunakan font faktor yang tadi. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Lalu faktorisasi prima dari 12. Nah, angka yang telah Bapak yang Bapak merahi, yang Bapak beri warna merah, ada angka 2, 2, dan 3, itu dikalikan. Ya, jadi 2 dikali 2 dikali 3. Ya, hasil atau 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi mencari faktorisasi prima dari suatu angka bisa dengan membagi angka tersebut dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2, dengan menggunakan font faktor atau dengan menggunakan tabel.
Dan faktorisasi prima juga didapat dengan mengalihkan seluruh bilangan prima yang diperoleh dari pohon faktor. Jadi perbedaannya itu, kalau faktor prima itu hanya mencari bilangan prima, kalau faktorisasi prima itu mengalihkan bilangan prima. Oke, sudah paham? Nah, Bapak harapkan kalian paham ya. Oke. Nah, ini Bapak berikan penjabaran ya. Kalian bisa catat, kalian bisa simak juga. Perbedaannya, faktor prima yang pertama hanya mencari bilangan prima dari faktor. Yang kedua, tidak dikalikan. Yang ketiga, mencari menggunakan tabel. Nah, contohnya faktor prima dari 18 yaitu 2 dan 3. Ingat, tidak dikalikan. Lalu, sedangkan faktorisasi prima yang pertama, mencari bilangan prima menggunakan pohon faktor atau tabel. Yang kedua, mengalihkan seluruh bilangan prima. Jadi, ini dikalikan ya. Ingat anak-anak, ini dikalikan. Contohnya, faktorisasi prima dari 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Seperti itu ya. Ini bisa kalian catat. Oke? Paham? Sip? Good? Mantap. Nah, anak-anak, sekarang untuk menambah kalian agar lebih mengerti lagi, kita akan berlatih soal ya. Nah, sekarang coba kalian cari faktor prima dari 24. Oke, nah, cara mencari faktor prima dari 24 adalah dengan cara mencari faktor dari angka 24. Bagaimana mencari faktornya? Dengan cara membagi angka 24 dengan bilangan asli. Ya, bilangan asli itu berapa? Bilangan asli itu ada dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, 24 dibagi angka 1. Nah, angka 1-nya ditaruh di kotak sebelah kiri. Ya, ingat ya, di kotak sebelah kiri. 24 dibagi 1 hasilnya 24. Oke. Nah, hasilnya ditaruh di kotak yang sebelah kanan. Paham? Setelah itu balik lagi ke 24. Ya, 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Sama seperti tadi, pembaginya ditaruh di sebelah kiri, hasilnya ditaruh di sebelah kanan. Pintar. Lanjut, setelah 2 berapa? Angka 3. 24 dibagi 3, hasilnya adalah 8. Pintar. Nah, lanjut, 24 dibagi 4. 24 dibagi 4, hasilnya adalah 6. Nah, pasti kalian bertanya, Pak, kok berhenti di angka 4? Oke, Bapak jelaskan. Setelah 4 berapa? Setelah 4 itu 5. 24 dibagi 5 itu tidak bisa. Hasilnya tidak bulat ya. Nah, maka 24 tidak bisa dibagi 5. Makanya 5 tidak dituliskan. Nah, habis 5 berapa? 6. Nah, cara gampang ya, ketika kalian sudah menemukan angka 6 di sebelah kanan, ya, atau angka yang dibagi 24 itu berada di sebelah kanan, maka seterusnya itu sudah tidak perlu kalian lanjutkan lagi. Jadi faktor dari 24 ialah 1, 2, 3, 4 yang berada di kiri, dan 6, 7, 12, dan 24 yang berada di kanan. Nah, untuk mencari faktor primanya, faktor prima dari 24 itu adalah bilangan prima dari faktor yang tadi disebutkan ya. Faktor yang disebutkan tadi ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, dan 4. Nah, bilangan primanya yaitu adalah 2, 3, dan 7. Nah, itu adalah bilangan prima, faktor prima dari 24. Nah, Bapak harapkan kalian mengerti.
Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, sekarang ini adalah faktorisasi. Mari berarti soal. Carilah faktorisasi prima dari 40 dan 60. Oke, Bapak akan jelaskan yang untuk yang 40 itu menggunakan font faktor ya. 40. Nah, kalau mencari faktorisasi prima dan menggunakan font faktor, ingat dibagi dengan bilangan prima paling kecil. Bilangan prima paling kecil berapa? 2. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Oke, lanjut. 20 dibagi 2 hasilnya adalah berapa? Ya, 10. Lanjut. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, ingat ya, kalau ada angka yang sama bisa dipangkatkan. Ya, yang kalian perhatikan itu adalah bilangan primanya. Bilangan prima dari font faktor tersebut ada angka 2. Angka 2-nya ada berapa? Ada 3. Ya, 2 pertama, 2 kedua, 2 ketiga, setelah itu ada angka 5. Jadi, faktorisasi prima dari 24 ya, bisa dikatakan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3, maka dipangkatkan 2 pangkat 3 dikali 5. Itu menggunakan pohon faktor. Oke, sekarang kita menggunakan, nah yang untuk yang 60, Bapak akan menggunakan tabel. Nah, hampir sama dengan font faktor. 60 kita bagi 2 terlebih dahulu. Ya, hasilnya adalah 30. Lanjut, 30 kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 15. Lanjut, 15 kita bagi 2. Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjut ke bilangan prima setelah 2, yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, kalau tabel tidak berhenti sampai angka 5, tapi 5 dibagi 5 lagi, ya. Hasilnya adalah 1 sampai angka 1, ya. Nah, faktorisasi prima dari angka 60 kalau menggunakan tabel itu yang sebelah kiri, bilangan prima yang sebelah kiri itu dikalikan semua. Jadi, ada angka berapa aja? Ya, ada angka 2, 2, 3, dan 5 yang sudah Bapak lingkari. Nah, menjadi 2 kali 2 kali 3 dikali 5. Atau, karena 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Oke? Mengerti? Oke, nah, Bapak harapkan kalian semua mengerti. Oke, kurang lebihnya itu saja pemaparan dari Bapak ya mengenai bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Nah, Bapak dan Ibu Rizka mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah mendampingi anaknya untuk pembelajaran pada hari ini. Dan Bapak dan Bu Rizka juga tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kalian, makannya yang teratur, pola tidur teratur, dan jangan lupa belajar terus, oke? Ya, apa yang kamu perjuangkan dengan sekuat tenaga akan mendapat hasil yang maksimal. Oke? Belajarlah dengan serius. Keseriusanmu dalam belajar akan membuahkan hasil yang memuaskan di masa mendatang. Serius deh. Gak bohong. Oke, selamat belajar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi pembelajaran mengenai penaksiran pecahan bab kedua yang telah disampaikan oleh Bu Rizka dan Pak Bagus. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.